Apa kabar? Senang sekali kembali bisa menjumpai Anda. Saya Sunarik dan bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky klaim Jokowi bahwa pembangunan IKN itu bukan proyek pribadinya, tapi merupakan keputusan seluruh rakyat Indonesia itu sampai sekarang masih terus mengundang kontroversi ya. Kalau saya amati sih mayoritas netizen itu menyatakan menolak ya. Dan saya ini menarik ini baru membaca sebuah survei yang dipublikasikan itu dan surveinya menarik ini karena ternyata menunjukkan bahwa 57,3% rakyat Indonesia itu menolak atau respondennya, jangan kita klaim rakyat Indonesia gitu ya, menolak ibu kota dipindahkan ke IKN. Jadi rakyat mana yang diklaim Jokowi membuat keputusan memindahkan ibu kota itu? Dan dalam kasus survei ini saya kok melihat seperti Pak Jokowi udah mulai dilawan ya oleh lembaga survei, padahal selama ini kan andalan utama Pak Jokowi kan selalu soal lembaga-lembaga survei ini gitu. Ya, pada akhirnya andalan utama Pak Jokowi untuk dijadikan monumen legasi dia, itu IKN, dibatalkan. Bukan oleh keinginan publik, tetapi oleh ambisi dia sendiri yang memang tidak berhasil dia wujudkan. Kan kalau keinginan publik dari awal, lembaga survei, bahkan Kompas misalnya itu, sudah mengingatkan bahwa publik tidak menginginkan IKN dibangun, tidak menginginkan ibu kota dipindahkan. Tapi Pak Jokowi masih ngotot. Akhirnya sekarang terbentuk semacam rasionalitas bahwa ambisi presiden itulah yang sebetulnya menyebabkan seluruh perencanaan itu dipercepat dan akhirnya batalkan anggaran tuh. Dan ini penanda pertama bahwa publik sudah dari awal memperingatkan presiden. Tapi presiden masih ngotot menganggap bahwa itu adalah rencana yang disetujui oleh publik. Jadi kebohongan demi kebohongan akhirnya terungkap. Presiden panik sendiri lalu dia cari bantalan, dia cari pembenaran, dan pembenaran itu konyol sekali karena data yang ditunjukkan oleh lembaga survei itu yang sudah dipublikasi di media membantah dengan kuat bahwa tidak ada izin dari publik. Jadi izin dari siapa? Ya izin dari dukun mungkin, izin dari mereka yang disogok oleh presiden untuk meloloskan itu, anggota DPR yang partainya dikendalikan dengan jaminan sprindik. Jadi andalan Jokowi di IKN sebagai monumen akhirnya berantakan. Dulu saya terangkan bahwa IKN itu akan jadi semacam menara Babel di Babilonia yang dengan penuh ambisi ingin mencapai surga lalu dibangun bangunan yang mentereng besar-besaran, akhirnya berantakan karena dewa-dewa di langit itu tidak setuju bahwa langit mereka dikotori oleh ambisi manusia. Maka dikacaukanlah komunikasi di antara arsitek dan tukang gali fondasi, antara perencanaan dan pelaksanaannya. Jadi Babel itu dianggap sebagai lambang dari keangkuhan manusia lalu diporak-porandakan oleh para dewa atau oleh Tuhan atau oleh alam semesta. Itu juga terjadi akhirnya di IKN. Itu kehendak, keinginan yang membabi buta dari Presiden Jokowi akhirnya dibatalkan oleh anggaran, dibatalkan oleh persetujuan yang dipalsukan hanya untuk memperlihatkan dukungan rakyat. Nah sekarang orang akan tagih, kenapa Presiden mesti berbohong? Tidak pernah dia minta izin dari rakyat. Jadi itu akibat atau punishment, hukuman yang diberikan oleh alam semesta. Jadi Pak Jokowi ya terima aja itu sebagai sesuatu yang memang dari awal buruk karena Anda hanya punya ambisi dan Anda tidak mengerti bahwa ambisi Anda itu akan berbuat di APBN, dan itu yang menyebabkan Pak Prabowo sekarang itu kesulitan untuk mengalokasikan anggaran ke IKN yang dia janjikan akan dia teruskan. Tetapi rasionalitas ekonomi akan mengatakan bahwa itu tidak pasti akan mangkrak tuh. Dan dulu waktu saya terangkan kemangkrakan itu saya laporkan kepada polisi dan saya katakan Presiden Jokowi itu berbohong terhadap IKN. Nah sekarang ternyata betul bahwa dia memang berbohong. Kalau kita mencoba berempati ya pada Pak Jokowi, sedih juga ya dalam posisi beliau itu hari-hari ini. Jadi kan IKN ini tadinya kan sebuah bangunan mercusuar gitu yang dibayangkan oleh Pak Jokowi akan jadi legasi terbesar dia. Jadi orang setiap kali melihat IKN itu akan teringat nama Jokowi, kira-kira begitu ya. Ternyata ini malah salah-salah ini bisa jadi pintu masuk untuk menjerat dia karena ini sudah memboroskan anggaran negara, kemudian di proyek raksasa yang mangkrak. Saya kira hal ini terjadi karena Jokowi itu tidak punya prioritas kerja dan tidak taat dengan janji-janji politiknya. Ya sungguh sedih kalau Jokowi setelah lengser dia menyaksikan bagaimana ide dia itu bangkrut atau mangkrak, sama seperti Raja Babilonia yang akhirnya gigit jari karena ambisi-ambisi yang ada di dalam proyek-proyek raksasa itu, mercusuar itu akhirnya berantakan. Jadi kita lihat bagaimana seseorang, ini sebenarnya pelajaran tentang kepemimpinan, yaitu ambisi, dan ambisi itu tumbuh secara irasional tuh. Nah, kemampuan kita untuk melihat potensi lainnya yang tidak ditagihkan kepada Pak Jokowi itu
bisa berakibat hukum pada dia kan dia memboroskan anggaran untuk hal yang mangkrak. Jadi dari awal sebetulnya bisa juga dijerat dengan pasal penipuan tuh kan, itu intinya kan. Jadi presiden menipu rakyatnya tuh, dan itu yang saya sebut dari awal bahwa perjanjian presiden dengan rakyat, saya sebut dengan kalimat berkali-kali fakta sunt servandanya, sudah berubah karena rebus extendibusnya tidak lagi seperti awal tuh. Rebus extendibusnya syarat-syarat perjanjian tuh. Nah sebetulnya syarat-syarat perjanjian itu kan harus dibuat di dalam program yang dijanjikan oleh presiden dari awal kan janji presiden itu ada di dalam kampanye dia tuh. Jadi dia tidak berjanji tapi dia lakukan. Nah itu dia melanggar prinsip fakta sunt servanda. Jadi sekali lagi pelajaran hukum itu diperlukan sekedar ya walaupun sekedar dipakai untuk talk show, tapi itu penting untuk mengingatkan bahwa di dalam public policy ada prinsip-prinsip yang mesti diikuti, apalagi di dalam kampanye presiden. Itu juga yang mungkin akan berlaku pada Presiden Prabowo, bahwa sekali Pak Prabowo menjanjikan makan siang bergizi, dulu gratis, sekarang dia nggak bergizi, itu mesti dilakukan. Jadi nggak mungkin nanti Pak Prabowo mengatakan gak ada anggaran, itu artinya Anda berbohong dong. Anda tentu sudah hitung dari awal waktu kampanye bahwa masuk akal untuk menyediakan makan siang gratis makan siang bergizi pada rakyat kita, pada anak-anak sekolah kita kan. Dan itu sesuai dengan standar kebergisian, jadi jangan diturunkan hanya karena anggaran tidak ada. Itu juga yang akan jadi tagihan publik pada Pak Prabowo. Jadi sekali lagi, janji politisi itu harus dihitung secara rasional. Nggak bisa asal janji seolah-olah setelah pemerintah bisa memanipulasi janjinya tuh. Netizen akan ingat itu, dan peradaban politik kita juga akan menegur seseorang yang pernah berjanji di dalam kampanye tapi tidak mampu dilakukan. Kalau begitu semua orang bisa berjanji bahwa oke, nanti 2029 nanti Indonesia akan masuk surga, maka berbondong-bondong orang memilih sebuah partai yang menjanjikan Indonesia akan masuk surga. Itu absurd kan. Jadi janji politik itu harus diukur secara rasional. Saya pikir apa yang terjadi pada Pak Jokowi ini bisa jadi pelajaran berharga lah bagi Pak Prabowo, terutama berkaitan dengan janji-janji pemilu, janji ya yang harus dia prioritas untuk ditunaikan gitu ya. Sementara Jokowi kan janji-janji kampanyenya itu nggak dipenuhi, tapi yang nggak dijanjikan, yakni IKN malah dia prioritaskan. Ya, menjelang pelantikan Presiden Prabowo, dan mungkin setelah 2 hari pelantikan dia akan umumkan komposisi kabinetnya, kita akan ingatkan lagi bahwa kabinet itu dibuat untuk menjalankan janji Presiden Prabowo pada rakyat ketika kampanye. Daftarnya apa aja itu? Tentang ketahanan pangan, oke, tentang pendidikan gratis, kita ingatkan lagi itu. Jadi semua hal yang pernah dijanjikan itu mesti diwujudkan. Bahwa ada kesulitan ekonomi, ya, ada hutang yang mesti dibayar, ada daya beli yang merosot, ada keterbatasan APBN dalam singkatnya begitu. Tetapi janji itu mesti dipenuhi. Jadi jangan karena alasan ketidakmampuan APBN lu janjinya dibatalkan kan. Artinya prioritas mesti diberikan pada pangan, pada pendidikan, sebelum itu dibagi pada yang lain. Tentu akan ada trade off, dan trade off itu bisa menjengkelkan. Misalnya pemerintah daerah sekarang menunggu dana dari pusat, dan sudah ditegaskan bahwa dana itu maksimal 1.000 triliun misalnya tuh. Dengan kata lain bahwa apa yang harus secara mandatori dikeluarkan dari APBN, oke, mungkin bisa dikecilkan sekian persen, tetapi yang dijanjikan pada saat pemilu itu mesti dipenuhi itu. Jadi Pak Prabowo juga terikat berjanji soal human rights, harus dipastikan tuh, soal pemerintahan yang bersih, yang Prabowo sendiri di akhir-akhir ini mengucapkan kalau saya ada jalan tidak benar, tinggalkan saya. Jadi semua hal yang masuk akal itu harus ditagi dengan prinsip bahwa yang Anda janjikan itu yang harus Anda prioritaskan. Jangan seperti Pak Jokowi, dia nggak janjikan IKN, tiba-tiba dia prioritaskan Pak dalam negeri ini. Kan di situ ada agreement yang walaupun tacit agreement, perjanjian diam-diam, tapi itu kan perjanjian. Jadi tetap Pak Jokowi akan ditagih. Kenapa Anda berjanji Anda tidak lakukan? Kenapa yang Anda tidak janjikan Anda lakukan? Itu namanya penipuan. Dan kita mesti belajar untuk menghukum orang yang menipu. Dan itu juga pelajaran tentu diketahui dengan baik oleh Pak Prabowo untuk dia hindari itu. Jadi APBN harusnya dilakukan secara prudent, dengan prinsip kehati-hatian pasti, dengan austerity, itu penghematan pasti itu. Tetapi di dalam keterbatasan program fiskal tetap hal-hal yang menyangkut keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab mesti dijadikan target pembangunan. Jadi untuk Pak Prabowo mesti menghindari target-target yang mewah itu, nerusin IKN atau membangun jalan tol lagi yang sebetulnya secara keekonomian itu tidak seharusnya dilakukan sekarang.